Araniri Banda Aceh, program studi pendidikan agama Islam. Pada kali ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai beberapa mahasiswi di UIN Araniri tentang bagaimana sih strategi mereka dalam mengatasi dan menghadapi masalah akademik selama kuliah di perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Risma dan saya Nurul Nada. Baik, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video kami. Di sini kami sudah bersama dengan seorang mahasiswi pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan beliau tentang strategi-strategi apa yang dapat beliau atur atau cara menghadapi hambatan akademik selama kuliah di perguruan tinggi. Baik, terima kasih kepada kakak telah berhadir di sini dan meluangkan waktunya pada hari ini untuk kami wawancarai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja kepada pertanyaan ya kak. Ya. Bagaimana sih strategi kakak nih dalam mengatur waktu dan mengelola tugas-tugas di kuliah dengan kesibukan dan tuntutan lainnya tuh seperti kayak bekerja. Jadi di sini dalam mengatur waktu mengerjakan tugas itu saya cuma fokus pada tugas saja. Saya tidak ada bekerja atau ada yang lainnya di luar kampus. Jadi kakak bagi waktu untuk mengerjakan tugas. Misalkan kayak ini, membuat tugas mau di kuliah, mau di kos, mungkin udah kakak atur tuh waktu tugas dalam mengatur tugas tersebut. Ya, kalau saya mengatur waktunya, pagi-pagi itu saya coba beres-beres dulu, atau mungkin ada jam kampus kan, masuk pagi. Kalau pulangnya jam 4 biasanya itu saya istirahat dulu. Kalau udah ada tenaga untuk mengerjakan tugas itu saya kerjakan terus. Dan target saya tuh satu malam harus siap satu tugas. Berarti kakak ada dong waktu untuk mengatur prioritas kakak dalam mengatur tugas yang sulit kakak pahami, yang sulit kayak gimana ya cara buatnya, gimana ya, ataupun mungkin ada yang dapat membantu kakak dalam mengatur tugas yang sulit itu. Ya, kalau tugas yang sulit itu kalau nggak ngerti, kalau saya nggak paham itu saya hubungin dulu kan teman saya yang paham. Ya saya tanya dulu padanya, searching AI atau apapun itu untuk nambah-nambah biar lebih jelas, baru saya ngerjain tugas. Sebelumnya kakak ada merasa ada peningkatan waktu yang padat itu dalam mengerjakan tugas? Iya, waktunya padatnya di tugas dan mengerjakan tugas. Dan kalau kawan nih ngajak, ayolah kesini bentar, itu rasanya nggak selera lagi, karena kalau keluar pun pasti pikiran nggak tenang hanya ke tugas. Ada nggak motivasi kakak yang harus kakak pegang agar kuliah kakak itu selesai? Ada beberapa lah ya motivasi. Yang pertama itu karena orang tua saya tanamkan dalam diri harus selesai kuliah tepat waktu, harus menjadi anak yang sukses untuk membanggakan kedua orang tua. Itu yang saya pegang agar dalam perkuliahan saya ini terus semangat. Kalau misalnya dukungan dari dosen ada nggak? Atau misalnya memberikan tenggat waktu dalam mengerjakan tugas gitu, atau bagaimana sih cara kakak untuk mengejar deadline itu dalam mengerjakan tugas? Kalau diberi misal deadline-nya 1 minggu, nah awalnya saya itu mengerjakan semena-mena seperti sepele lah mengerjakannya karena waktunya masih panjang gitu kan. Tapi ketika udah deadline-nya besok, itu saya emang betul-betul mengerjakan seperti hafalan. Itu kalau waktunya masih lama itu saya masih bermain-main dalam hafal. Tapi kalau sudah deadline itu bisa hafal, itu yang herannya saya kan, kok bisa. Jadi dalam mengerjakan tugas itu emang saya santai-santai mengerjakannya, walaupun ada dalam satu hari itu saya targetkan ada satu tugas yang harus siap. Nah, tapi saya santai-santai mengerjakannya.
kecuali deadline. Sudah deadline itu walau jam berapapun itu harus saya kerjakan. Seperti itu. Bagaimana teknik-teknik yang kakak gunakan dalam melaksanakan tugas pada waktu deadline tersebut ya? Tekniknya saya hanya fokus pada satu tugas, tidak pedulikan lagi orang di sekitar saya, karena tujuan saya hanya harus siap. apa pelajaran yang dapat kakak ambil Dari pengalaman yang kakak lakukan beberapa semester yang lalu dan hari ini, agar maksudnya masalahnya itu nggak akan terjadi di masa depan kayak gitu, nggak akan terulang lagi. cukup pengalaman saja. Iya, pengalaman saya itu saya salah milih dosen yang emang dosen itu tidak ada pengertian yang pada mahasiswa, dan saat itu saya merasa nyesalnya itu bukan karena memilihnya itu, tapi dalam belajarnya kurang efektif. Jadi saya rasa saya kurang mendapatkan ilmu dari dosen tersebut. Kedepannya saya akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang dosen-dosen yang saya pilih untuk mata kuliah yang selanjutnya, agar ilmunya itu saya dapatkan tidak sia-sia begitu saja. Selanjutnya nih yang terakhir, apa sih ada nggak saran dari kakak atau rekomendasi untuk perguruan tinggi ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami hambatan di bidang akademik? Saran saya terus belajar walaupun kita itu kurang paham. Kalau kita malu bertanya pada dosen atau takut, itu kita tanyakan kepada teman kita yang tahu, yang paham, dan di situ kita akan diberitahu apa yang belum kita pahami tersebut. Dan saat itu bagi mahasiswa yang punya banyak hambatan itu sebenarnya bisa terlewati apabila kita bersungguh-sungguh, apabila kita serius itu pasti terlewati dengan syarat harus berusaha, berdoa, tidak semena-mena dalam perkuliahan, tidak malas-malasan, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, jadi terima kasih kepada Kak dan telah memberikan informasi-informasi, pengalaman-pengalaman dan saran-saran agar mahasiswi-mahasiswi kita ini termotivasi lah dengan saran-saran Kakak. Baik, kita telah menyaksikan nih yang tadi Kak Monika menginformasikan tentang pengalaman dan saran-saran yang agar kita termotivasi dari perkuliahan. Gimana sih perkuliahan itu, gimana sih strategi perkuliahan itu dari pengalaman Kakak Sri Monika ini. Jadi bagi yang ingin kuliah dan menjalankan tugas atau masuk perguruan tinggi, semoga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Safdah dengan NIM 22020176 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Al-Aniri. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas metodologi penelitian, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan instrumen datanya melalui wawancara dengan judul Bagaimana Strategi Mahasiswa dalam Menghadapi dan Mengatasi Akademik Selama Studi di Perguruan Tinggi. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman saya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu hambatan akademik apa saja yang pernah Anda alami selama studi di perguruan tinggi? Hambatan yang saya alami adalah seperti mengalami kesulitan materi perkuliahan dan adanya banyak tugas. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa langkah pertama yang akan Anda ambil ketika menyadari adanya hambatan akademik? Langkah pertama yang saya ambil adalah mencari tahu penyebab masalah tersebut dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalahnya, seperti belajar bersama dengan teman-teman. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sumber daya atau fasilitas apa yang Anda manfaatkan untuk mengatasi hambatan akademik?
Fasilitas yang saya manfaatkan adalah seperti pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi-informasi yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Metode belajar apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kesulitan dalam mata kuliah tertentu? Metode belajar yang saya gunakan seperti mencatat poin-poin penting dalam materi perkuliahan dan membaca ulang materi tersebut dan berdiskusi dengan teman. Baik, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Anda mengatur waktu untuk memastikan bahwa semua tugas akademik dapat diselesaikan tepat waktu? Saya akan mengatur jadwal harian dan memastikan tugas kuliah tidak menumpuk. Baiklah, sekian wawancara saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Monica Viana dengan NIM 2202011174 dan saya Diva Ulhar dengan NIM 22011180. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Diva Ulhar. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu hambatan akademik apa saja yang pernah Anda alami selama di studi perguruan tinggi? Mungkin pas awal masuk kuliah lalai terhadap sesuatu, yaitu nggak bisa memanage waktu dengan baik, nggak bisa memprioritaskan apa yang penting. Tapi sekarang insya Allah udah bisa. Selanjutnya, apa langkah pertama yang Anda ambil ketika menyadari adanya hambatan akademik? Menghubungi staf akademik. Siapa yang biasanya Anda hubungi pertama kali ketika menghadapi kesulitan di dalam akademik? Kayak yang tadi, tetap staf akademik, kita menghubungi staf akademik. Selanjutnya, metode belajar apa yang Anda gunakan untuk mengatasi kesulitan dalam mata kuliah tertentu? Metode belajar kinestetik. Bagaimana Anda menyesuaikan teknik belajar Anda ketika menghadapi mata kuliah yang berbeda tingkat kesulitannya? Mungkin kita cari tahu juga terhadap kakak kelas, gimana proses MK ini di kedepannya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatur waktu untuk memastikan bahwa semua tugas Anda terselesaikan tepat waktu? Sedikit membuat catatan kecil, poin-poin kayak tugas apa gitu, tugas apa tugasnya, MK apa, dan tidak membuat tugas pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan alat ataupun aplikasi teknologi untuk membantu Anda mengatasi hambatan akademik? Jika iya, alat apa yang Anda gunakan? Seperti smartphone. Kemudian, seberapa penting dukungan dari teman ataupun keluarga dalam membantu Anda mengatasi hambatan akademik? Sangat penting. Seberapa sering Anda berkonsultasi dengan dosen ataupun staf akademik ketika menghadapi hambatan akademik? Belum pernah. Setelah mengatasi suatu hambatan akademik, apakah Anda melakukan evaluasi ataupun refleksi terhadap strategi yang Anda gunakan? Jika iya, bagaimana prosesnya? Tidak. Berarti selama perkuliahan ini apa saja keluhan ataupun keluh kesah yang dijalani selama ini? Mungkin agak sedikit capek pas ada tugasnya, tapi semua mata kuliah tuh emang gimana ya, tugasnya tuh barengan gitu. Nggak bisa kita itu juga. Baiklah, sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya Diva Ulhar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.